Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Kita masuk pada bab 6 analisis data. Ini informatika kelas 8, video bagian ke-29 halaman 113 nanti sampai 123 kita bahas. Oke, kita mulai. Tujuan pembelajaran: kalian mampu mengakses, mengolah, mengelola, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan sistematis sehingga kalian dapat mencari, meringkas, dan memvisualisasi sekumpulan data dari suatu kehidupan sehari-hari dengan menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja atau secara manual. Oke. Nah, bagaimana mengakses, mengolah, dan mengelola data yang cukup banyak sehingga dapat dianalisis secara efisien, terstruktur, dan sistematis? Kata kuncinya ini datanya cukup banyak nanti ya, atau sangat banyak malah. Oke, analisis data, ada pengolahan data, visualisasi data, ya, pencarian data, dan peringkasan data. Visualisasi itu kayak tampilan, ya, di situ ada area, kolom, bar, nanti line ini nanti apa kayak data itu kita olah, kita jadikan semacam grafik seperti itu. Terus pencarian data kita belajar di awal malah ini ya, lookup dan reference ya. Lookup sendiri ada vertical dan horizontal lookup ya. Nanti ada pivot table, sum if dan count if. Pivot table ini adalah tool yang sangat bermanfaat di ini Excel ya. Sum if, semuanya bermanfaat lah pada intinya. Dan butuh kita ketahui agar kita lebih efisien dalam bekerja. Oke. Jika kalian mempunyai kumpulan data yang cukup banyak, kalian akan sulit untuk melakukan pencarian data tertentu dalam kumpulan data tersebut. Ya, kalau sedikit dilihat aja ya mudah, kalau banyak ini yang jadi masalah. Pencarian data di dalam aplikasi pengolah lembar kerja dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi untuk mencari data VLOOKUP dan HLOOKUP. V ini vertikal, hanya itu horizontal gitu guys. Untuk membantu analisis data, kalian juga dapat menampilkan data dalam bentuk visual seperti grafik. Untuk membandingkan data yang satu terhadap data yang lain, kalian juga akan pelajari cara mengolah data dari sekumpulan data menjadi data yang lebih ringkas atau yang disebut dengan peringkasan data. Nah, datanya ringkas, kita ngelihatnya lebih mudah, mengambil keputusan juga lebih mudah gitu maksudnya. Persentase kelulusan misalnya, ini adalah contoh bagaimana kita menampilkan sebuah data. Ini contoh saja ya. Jadi kalau data sudah dalam bentuk gini, kita nggak perlu tabel yang bikin ngantuk itu. Kita ngelihat seperti ini enak. Oh, ini di sini di nomor 2 biru naik misalnya, gitu kan lebih enak. Ya, biru itu apa? Kita tinggal ngartikan. Oke. Peringkasan data merupakan salah satu penerapan dari konsep abstraksi dalam berpikir komputasional. Dalam peringkasan data, kita hanya menampilkan data yang penting dan kemudian dapat melakukan pencarian lebih dalam jika diperlukan. Selain itu, kalian juga dapat mengelola data dan menentukan kriteria untuk menampilkan data sesuai dengan tujuan. Jadi, data yang sangat banyak itu kita ambil kriteria tertentu. Misalnya data siswa di sekolah, kriteria ini yang laki-laki aja atau yang perempuan aja. Data guru-guru lah, nggak semuanya kita masukkan. Kalau semuanya kita masukkan, lihatnya juga nanti ada salah ya. Jadi lebih memudahkan kita pada intinya. Nah, di kelas 8 ini kalian akan belajar lebih lanjut untuk mengelola data dengan menggunakan fungsi pencarian, peringkasan data dengan pivot table, fungsi sum if, ya, count if, maupun memanfaatkan fitur tabel otomatis dari aplikasi lembar kerja. Kalian juga akan belajar bagaimana melakukan visualisasi data dengan chart. Asik. Pivot table adalah sebuah tabel berisi data yang yang telah diringkas berdasarkan kategori tertentu. Peringkasan data tersebut dapat melibatkan proses penjumlahan, perhitungan rata-rata, dan sebagainya. Peringkasan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berguna terhadap data yang ada, yang nantinya dapat digunakan untuk membantu proses analisis data. Data sekumpulan data ini hanyalah data. Data akan menjadi pengetahuan kalau sudah kita olah. Pengetahuan yang kita dapatkan akhirnya digunakan untuk mengambil keputusan. Begitu prosesnya, guys. Oke, ini adalah contoh data yang mungkin akan sangat banyak ya. Ada nomor siswa, Vina, kode mapelnya IPA, nilainya 80. Bayangkan kalau ini satu sekolah. Bayangkan kalau satu negara. Wow.
besar banget datanya pasti ya. Kalau kalian melihat satu persatu ya wah bisa kehabisan nafas kalian. Sum if dan count if adalah formula yang dapat digunakan untuk aplikasi lembaga kerja untuk menghitung nilai dari sekumpulan data berdasarkan kondisi tertentu. Nah, kalau kita menggunakan tools seperti ini, menggunakan apa ya, fitur-fitur atau rumus-rumus seperti ini akan memudahkan. Ya, tugas kita adalah mempelajarinya. Programnya sudah ada, nggak perlu bikin dari awal. Bikin juga boleh, nggak apa-apa, kenapa tidak? Tapi nanti bukan menu video ini ya. Pencarian data ya, kita nyari data. Pencarian data di dalam lembar kerja dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi. Pada saat kalian mencari data ada dua kemungkinan yang dapat diperoleh, yaitu data ditemukan kondisi benar atau true, atau data yang dicari tidak ditemukan dalam kondisi salah atau false. Fungsi yang dapat digunakan terdiri atas dua kelompok, yaitu lookup dan reference. Ya, datanya dalam kondisi true atau false. Ya, kita nyari true atau nyari false, gitu ya. True ini benar ya, true ini benar atau angka 1, false ini salah atau angka 0. Nah, ini sebagai tambahan. Nanti akan kita pelajari lebih detail deh. Kita lanjut dulu. Lookup artinya mendapatkan data tentang sesuatu. Ya, nyari-nyari ya. Ilustrasinya ya seperti ini. Fungsi lookup terdiri atas fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dipakai untuk range atau data secara vertikal. Ya, V-nya sendiri dari kata vertikal. Sedangkan HLOOKUP dipakai untuk range atau data disusun secara horizontal. Gitu, guys. Nah, fungsinya ya di sini kalau kita buka Excel nanti ada di formula lookup and reference. Nah, di sini nanti akan banyak fitur, ada alias, choose column. Nah, VLOOKUP ada di sini. Ya, di sini di lookup juga ada transpose. Loh, nah, ini HLOOKUP ada di sini ya. Macam-macam di sini ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, lookup sendiri ya, ini reference ya. Di sini kan lookup and reference. Reference ini artinya mengacu pada sesuatu. Fungsi reference terdiri atas match, index, dan choose. Fungsi reference akan menunjukkan posisi data dalam suatu range data. Oke, range data yang digunakan dalam pencarian data dapat berupa suatu tabel, satu dimensi atau dua dimensi, maksudnya gitu ya. Tabel satu dimensi adalah tabel yang disimpan dalam satu kolom saja. Tabel dua dimensi, tabel yang disimpan dalam beberapa kolom. Kolom itu yang ke bawah ini ya, baris yang ke samping. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan sekarang pencarian data dengan fungsi lookup. Nah, inti dari video ini sampai di sini aja nanti ya. Kita lookup, yang lain-lain akan Pak Ali bahas di video selanjutnya. Fungsi lookup adalah fungsi yang disediakan aplikasi lembar kerja, dalam hal ini adalah Microsoft Excel, untuk mencari suatu data dalam sebuah range. Nah, misalnya seperti ini. Ya, di sini ada suatu tabel yang sedang kita bikin, tapi datanya ngambil dari tabel lain. Adakah di kolom ini kan gitu ya. Jadi pada intinya ini VLOOKUP ya, dia itu memindahkan data. Ya, panahnya kebalik, harusnya dari sini ke sini. Memindahkan data ya dengan sel patokan tertentu. Nanti ada patokannya. Nah, ini yang bintang ini patokannya nanti. Jadi yang dicari misalnya di sini adalah nama, di sini alamat gitu ya. Misalnya di sini nama, alamat. Nanti kalau ada namanya Ali misalnya ya, di sini alamatnya Kediri misalnya. Ya, begitu muncul Ali harus muncul Kediri. Dari mana kok bisa tiba-tiba muncul Kediri di sini ya? Karena sudah ada tabelnya. Ali Kediri, misalnya Budi Jombang, Cinta Surabaya, Danu misalnya Yogyakarta, dan seterusnya kan gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah rumus dari VLOOKUP ya. Misalnya ada di sini nama, ada Budi, Ani. Kode mata pelajaran ada mat, bin. Nah, mat itu apa? Mat itu matematika. Bin itu apa? Bin itu bahasa Indonesia. Ya kan gitu.
dapatnya mat bin dari mana? Dari tabel di bawahnya. Jadi sebelumnya sudah ada tabel, baik dari sheet yang sama atau sheet yang lain, nggak apa-apa ya. Jadi sebagai contoh penggunaan VLOOKUP digunakan range data yang berisi kode mata pelajaran, nama lengkap dari satu pelajaran dari range B6 sampai C9 ya. Ini adalah B, di sini 6, B6 itu ini ya. Jadi B6 sampai C9. Pada tabel data nilai peserta didik yang terdapat dalam range A1 sampai D3, A1 sampai D3 ya, khususnya dalam sel C2 sampai C3, C2 sampai C3 di sini ya. Digunakan fungsi VLOOKUP untuk memperoleh nama lengkap dari mata pelajaran. Jadi intinya gini, kita ingin membuat tabel ini terisi yang sebelumnya masih kosong, ngisinya itu dari sini, dari tabel lain, baik dalam satu sheet maupun sheet yang lain ya. Jadi kita punya Budi, Mat, Ani, Bin. Mat itu apa? Nah, Mat itu sudah ada tabelnya di tempat lain atau di kolom di sini di lembar yang sama, tidak apa-apa, tapi belum dimasukkan. Nah, proses masukkannya ini menggunakan VLOOKUP. Kenapa V? Karena vertikal, kita ngambilnya dari data yang vertikal. Nah, ini kan vertikal, nanti horizontal menyamping gitu ya. Kita lanjutkan dulu aja. Jadi di sini ya nyambung ya antara yang kita tulis di sini sama di sini. Loh, kok ada dolarnya lah? Ini absolut. Ya kita perlu ngasih absolut biar nggak geser-geser nanti. Ya. Jadi kalau tanpa dolar bisa aja keluar angkanya, tapi kadang-kadang kalau untuk kolom berikutnya nanti akan geser. Jadi itu akan jadi error atau salah baca atau gimana gitu ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini adalah ini ya, A1 sampai D3 ya, A1 sampai D3 prosesnya di sini. Oke. Untuk kode mata pelajaran maksudnya ya. Untuk kode mata pelajaran mat ini sebagai sel patokan. Mat ini nanti sel patokan. Jadi kalau kita lihat di sini B2. Nah, patokannya mat. B nomor 2. Mat itu patokan. Ya, kita ingin mengisi data di sini. Dari B6 ya, dari B6 sampai B9 itu ngambil datanya. Jadi patokannya di sini, ngambil data di sini, begitu ketemu kata mat ngambilnya matematika kan gitu ya. Nanti kalau misalnya di sini bin, ngambilnya di sini. Bin itu apa? Bahasa Indonesia taruh di sini klung gitu. Oke. Nah, ini ilustrasi pencarian dengan VLOOKUP. Sekarang datanya kita ngambil data secara horizontal ya. Jadi contohnya gini, yang tadi secara vertikal itu horizontal. Jadi mat, fis, ekonomi, bin. Nah, tadi kan ke bawah kan, sekarang nyamping ya. Sama tujuannya ngisi tabel ini, tetapi diambilkan dari data sini yang menyamping gitu loh guys, perbedaannya. Sebagai contoh penggunaan horizontal lookup pada gambar 66 ya. Digunakan range data yang berisi kode mata pelajaran dengan nama lengkap dari suatu mata pelajaran jadi B17 sampai E18. B17 sampai E18 di sini. Ya. Kemudian di sini secara rumus kita ekspresikan di sini. Kita nulisnya di sini ya. Ekspresinya di sini. Nah, ini belum ada dolar-dolarnya, berarti belum absolut ini. Ya. Ada resiko geser-geser. Jadi biasakan kalau memang fix datanya dari sini dikasih absolut. Ini contoh yang salah ya. Pada tabel nilai peserta didik yang terdapat pada range B12 sampai E14, dari B12 sampai E14 ya, di sini adalah tabel yang kita mau isi ya. Kode khusus dalam sel D13 atau 14 sampai sini ya, matematika bin bahasa Indonesia itu digunakan fungsi VLOOKUP atau horizontal lookup untuk memperoleh nama lengkap mata pelajaran untuk kode mata pelajaran matematika ini sebagai patokannya. Fungsi VLOOKUP akan mencari pada range B17 sampai 18 ya, B17 sampai E18. Apakah kode mata pelajaran tersebut ada? Jika ada, fungsi VLOOKUP akan memberikan nama mat. Oh mat, loh mat kok nggak ada di sini? Oh ada, mat matematika. Terus di sini matematika bin apa bin bahasa Indonesia. Kalau misalnya JKI
Loh kok enggak ada di CKI? Not available. NA error kan gitu ya. Nah, contoh berikut akan menggunakan data kode nama kota, nama provinsi, nama pulau ya. Ini contoh data ya. Ini kita bikin ya. Kita bisa ubah data yang tadinya tersusun vertikal ke bawah pada VLOOKUP menjadi horizontal pada lookup. Catatan data yang ditampilkan pada potongan tabel di atas hanya memilih 3. Ini sebenarnya panjang ya. Jadi sebenarnya panjang sampai kolom K nanti ya. Nah, untuk mengubah data vertikal menjadi horizontal kita bisa memakai transpose. Ini bisa dilakukan dengan transpose tabel. Nah, ini sudah saya siapkan datanya ya, saya ketik ulang dan kita akan menjadikan ya data yang vertikal ini kita jadikan horizontal. Nah, caranya ini kita copy ya, Ctrl C atau ini copy gitu ya. Nah, di sini sudah aktif ya. Kalau ada garis putus-putus berjalan seperti ini. Nah, sekarang pastenya kita taruh misalnya di sini 14 di sini ya. Kita pastenya pakai paste spesial. Nah, terus kita ya di sini ada transpose, kita centang ya, terus kita oke. Nah, dan ini akan terus sampai K ya, tuh sampai K. Nah, jadi sekarang yang tadi kode kota provinsi ini adalah ada kolom kode, kolom kota, kolom provinsi. Sekarang ada baris kode, baris kota, baris provinsi. Barisnya jadi kolom. Ya, Bandar Lampung sekarang gini ya. Terus kemudian isinya kotanya adalah Lampung, provinsinya Lampung. Seperti ini kan ya. Mencari suatu nilai pada kolom terkiri dari suatu range, kemudian mengembalikan nilai pada garis yang sama dari posisi kolom yang ditentukan. Ini fungsi ya. Fungsi lookup mencari suatu nilai pada baris teratas pada kolom range, kemudian mengembalikan nilai pada kolom yang sama di posisi baris yang ditentukan. Tadi kita sudah bahas ya. Sekarang formula VLOOKUP dan lookup ini sama ya. Hanya tulisan di sini harus pakai V, di sini harus pakai H. Dalamnya intinya sama. Jadi ada lookup value ya. Ini kayak patokannya ya. Tabel array ngambilnya dari tabel di mana ya. Kita visualisasikan aja di sini. VLOOKUP. Jadi B2 ya, di sini muncul karena di sini sebagai patokan matematika itu ada di B2 gitu loh ya. Jadi ini sama untuk lookup ya. Ini Pak Ali akan mode coret-coret highlight ya. Di sini B2 ini muncul, kita ketik pertama ini untuk patokan kita ya kan. Kemudian di sini ada dolar-dolarnya. Dari B6 sampai C9 itu kita ngambil data dari mana? Dari B6 ini adalah 6 ya, di sini B6 sampai C9 berarti seluruh ini. Ini pengambilan data dari sini. Kita baca. Ya. Terus 2 ini data ini ada di kolom kedua. Ya, di bagian apa? Di baris kedua. Ya, mat ini. Jadi di baris kedua di sini. Oke, false ya, artinya false ini vertikal ya, ini yang horizontal nanti. False itu artinya data yang kita masukkan benar-benar, bukan data nilai pendekatan. Fix, mat itu harus matematika, bin harus bahasa Indonesia. Ini false. Lookup sama ya. Jadi lookup itu kita tulis C13. C13 itu apa? Di sini C, di sini 13. C13 ini adalah posisi patokan kita matematika. Ya. Kemudian B17 sampai E18, nah ini belum dikasih dolar, artinya dia belum absolut ini. Ya, bisa geser-geser nanti. Resiko caranya ketik aja F4 ya. Atau ketik manual. Dolar gitu juga apa. Kemudian sampai mana ini tadi? Nah,
Di sini 2. Ini data ini pada kolom kedua, ya, garis kedua, maaf, ya, digeser ke bawah dikit. False data yang harus kita tampilkan ya memang data yang yang fix, bukan data nilai pendekatan. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi. Ya, di sini ada kolom, ya. Nah, kolom itu ini, ya, mencari suatu nilai pada kolom terkiri, ya, kolom terkiri, ya, nilai baris yang sama dari posisi kolom yang ditentukan di sini, ya, kolom yang ditentukan ini, ya. Nah, kemudian kalau di sini cantolannya matematika, begitu ketemu matematika, di sini kalimat ini akan pindah ke sini. Pada intinya gitu ya. Baris teratas, ya, baris teratas ini, ya, suatu nilai pada baris teratas dari suatu range, ya, kemudian mengembalikan nilai pada kolom yang sama pada posisi yang ditentukan. Ya, jadi di sini matematika, di matematika ternyata apa? Ternyata kalimatnya matematika, tulis di sini matematika. Seperti itulah intinya. Nah, lookup value, nah ini Pak Ali hapus dulu biar tidak tidak bikin kotor. Nah, oke, kita lanjut lagi. Lookup value nilai yang akan dicari dalam tabel. Ya, nilai yang akan dicari dalam tabel. Jadi matematika ini akan kita cari, ya, nanti di belakangnya apa? Belakangnya harus matematika, ya. Oke, tabel array, nah, kemudian kan ada array tuh. Tabel array berisi tabel yang berisi data yang dicari harus sudah terurut dari kecil ke besar, ya. Ini sebenarnya tidak terurut, tidak apa-apa. Terurut itu untuk kalau true nanti sebenarnya, ya. Jadi kemudian kalau false enggak apa-apa, enggak terurut. Kemudian di sini ada call index 6. Di sini ada call index 6. Nomor kolom yang akan diambil datanya. Ya. Di sini juga gitu ya. Row index 6 adalah nomor baris yang akan diambil datanya. Jadi di sini ada kolom indeks 6, ya. Jadi pada kolom ini yang akan dicari. Nomor 2 dari referensi kita. Ya. Di sini sama ya, baris. Ya, karena memang data awalnya dalam bentuk baris. Oke. Kita lanjutkan. Range lookup tidak harus diisi, ya, range lookup, ya. Jadi di sini kebanyakan kita ngisinya false untuk pencarian jika menginginkan hasil yang sama persis. Kita isi true untuk pencarian yang jika diinginkan hasil pencarian yang mendekati nilai yang dicari. Jadi kalau tidak ada, dia nilai yang terdekat yang dia masukkan, ya. Untuk kasus matematika, ya, mat itu harus munculkan matematika, ini kita false saja, nilai persis ya, bukan pendekatan. Ini sudah saya siapkan data, kita akan coba VLOOKUP. Ya, intinya kita ingin mengisi data yang ada di sini dengan tabel yang sudah kita siapkan di sini. Oke. Nah, kita selain VLOOKUP nanti juga akan HLOOKUP. Ini kita copy dan pastekan di sini untuk HLOOKUP nanti. Nah, horizontalnya. Oke, kita VLOOKUP dulu. Kita intinya pingin ngisi data di sini, ya. Kita kasih aja sama dengan, ya. Kemudian VLOOKUP, langsung saja VLOOKUP, LOOKUP, ya. VLOOKUP, kemudian kurung buka. Nah, setelah kurung buka, referensinya apa? Matematika ini referensinya, ya. Mat, bin, fish, Bing ini adalah kode-kode yang kita akan ambilkan detailnya dari sini, keterangannya dari sini, ya. Ini titik koma. Nah, di sini kita perhatikan di sini adalah titik koma.
Kita ya ngikut saja titik koma ini settingan dari software kita ya. Bisa kita rubah sih sebenarnya. Kalau mau di sini koma, kalian ikut koma gitu ya. Terus kemudian data yang kita gunakan. Nah, data di sini belum absolut. Nah, nanti kita lihat apa efeknya ya. Terus kemudian titik koma lagi, ya kan? Nah, kemudian di sini kan lookup value-nya sudah matematika tadi, tabel array-nya ini tadi dari B9 sampai berapa ini? Nah, ini kebanyakan ya. Sebenarnya B9 sampai C15 saja. Nah, ini bisa kita koreksi sampai kita del lagi. Nah, di sini sampai C15 ya. Nah, di sini ya. Oke, terus kemudian titik koma. Nah, kemudian ini matematika fisika ekonomi ini ada di kolom kedua. Ya, jadi ini akan kita kasih angka 2, terus koma lagi. Titik koma, maaf ya, titik koma. Nah, kemudian kita kasih true apa false. Ya, karena kita ingin keluar fix ya, bukan pendekatan, kita exact match ini kita ambil false, maka kita tulis false boleh, 0 boleh. Nah, kemudian kurung, terus kita enter. Nah, kita juga ingin tidak ingin hanya Budi ya yang muncul data matematika, kita ingin juga ada di Ani, Mulya, Rasid, dan Bian. Ya, di sini kita akan drag and drop di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini NA. Kenapa kok NA? Nah, ini. Di sini kalau kita lihat di matematika sini ya, di sini dari B9 sampai C15 ya. Di sini dari B9 sampai C15, tapi ya kita enter, jadi kacau ini. Oke, kita karena kita rubah tadi ya, di undo saja. Nah, di sini kita geser. Nah, kita lihat di sini tidak B9 lagi, tetapi sudah bergeser ke B11 sampai C17. Nah, agar tidak geser-geser bagaimana caranya? Ya, caranya ini kita del dulu ya. Kita delete, kita batalkan. Nah, ini kita kasih $. Sebenarnya bisa F4 tadi ya, teman. Di sini kalau kasih F4 di laptop Pak Ali tidak bisa. Caranya kalau nggak bisa sama dengan Pak Ali nasibnya ya. Ini mungkin settingannya. Di sini kita kasih $. Saja di depannya B9 ini, di depan B kita kasih $. Ya, di depannya 9 kita kasih $. Ya. Terus di depannya C yang manual jadinya ya. Kalau bisa sebenarnya tadi langsung F4 ya. Nah, di sini kita kasih $. Nah, sudah. Ini kalau kita geser sudah. Nah, BIN bahasa Indonesia ya, BIN bahasa Indonesia, matematika ya, fisika, BIN bahasa Inggris. Sebenarnya untuk nilai ini juga kita bisa, teman, di buku kan nilai ini sudah ngikut di tabel ini ya. Misalnya kita nilai itu di sini, kita manggilnya juga sama dengan VLOOKUP ya. Mungkin untuk tabel yang lain ya, untuk ini memang nggak cocok ya. Jadi kan nilai ini kan sudah terikat sama nama ya, bukan terikat sama mata pelajarannya ya. Jadi Budi itu harus 80, Ani 75, Mulyo ini 50 dan seterusnya. Cuman pada suatu saat misalnya nilai ini terikat sama yang lain dan ada di tabel ini, bisa juga pakai VLOOKUP. Nah, sekarang HLOOKUP. Untuk HLOOKUP ini kita copy paste dulu, kita jadikan horizontal. Karena datanya vertikal, kita masukkan ke sini ya pakai VLOOKUP. Kalau datanya horizontal ya kita bikin dulu kalau tidak ada. Ya caranya klik kanan ini di copy ya, atau Ctrl C gitu ya, copy. Nah, tapi pastenya pakai paste spesial. Ya, pakai paste spesial gitu. Pilih yang transpose. Begitu kita transpose, nah maka tabel ini akan berubah menjadi yang tadinya vertikal sekarang bentuk horizontal. Ya, bentuk horizontal. Nah, mat itu matematika, fis itu fisika, ekonomi. Ingin kita pindah ke sini. Mat ini harus matematika. BIN itu bahasa Indonesia. Caranya sama dengan tadi. Sama dengan sekarang HLOOKUP. H LOOKUP
P. Nah, kurung buka. Nah, terus jadi di sini referensinya kita ambil, patokannya ya kita ambil, terus titik koma. Kenapa titik koma? Karena ngikuti yang di sini. Sekali lagi, kalau di sini kalian di sana koma ya kalian ikut koma. Terus ini kita highlight seperti ini ya. Bisa juga sekarang langsung kita kasih dolar di sini. Kita kasih dolar biar nanti langsung di dolar. Atau sebenarnya F4 gitu ya kalau bisa. Karena nggak bisa ya. Nah, di sini depannya G kita kasih dolar. Dolar itu shift 4 ya. Ini kita kasih dolar. Nah, kemudian terus kita titik koma ya, titik koma. Terus di sini ada di baris kedua. Karena baris kedua di sini kita kasih angka 2. Kalau misalnya di sini ada di baris ketiga ya kita kasih angka 3, di 4 ya kita kasih 4. Terus habis itu kita ikut yang false ya. Nah, true apa false? Kita false 0. Tulis false gitu juga boleh. Nah, enter. Nah, sekarang matematika. Budi matematika dapat 80. Ani bahasa Indonesia dapat. Nah, ini mana bahasa Indonesianya kok belum? Nah, caranya biar sudah tinggal drag and drop. Karena sudah kita kasih dolar aman. Nah, dolar ini namanya absolut ya. Oke. Sekarang sama ya, sama. Oke, begitu bedanya VLOOKUP dengan HLOOKUP. Keduanya sama-sama mengisikan suatu data dari tabel yang diambilkan dari luar. Bisa dalam satu sheet, bisa dari sheet lain ya. Kemudian pengambilan data secara yang sumbernya adalah vertikal kita menggunakan VLOOKUP. Kalau sumbernya adalah horizontal kita pakai HLOOKUP. Itu bedanya. Sekarang VLOOKUP vertikal lookup dan HLOOKUP horizontal lookup kita cuman bandingkan ya. Jadi di sini rumusnya pakai V, di sini pakai H. Selebihnya ini sama ya. Di sini kita lihat detailnya dari D1 sampai F11. Nah, di sini kok A sampai B aja. Nah, ini reverse kemana ini? Oke, kita lanjutkan dulu aja. Error data. Perhatikan formula sel B7 menghasilkan NA. NA ini artinya kode tidak ditemukan di tabel. Ya, karena range lookup bernilai false, maka jika tidak ada nilai yang sama dengan jam hasilnya akan salah. Ya, NA. Penjelasan sel A2 menjadi patokan data yang dicari. Jadi ada sebuah sel yang bisa dijadikan patokan. Data yang dicari pada tabel dengan range D1 sampai F11 dibuat absolute reference agar ketika disalin ke sel berikutnya terjadi array tetap, isi array tetap ya. Di sini yang dolar-dolar tadi lah absolute reference. Nilai 2 artinya kolom kedua kota dari variabel array D1 F11 akan ditampilkan hasilnya apabila patokan data yang dicari di tabel A2 ada di kolom terkiri dan baris yang sama dari tabel array. Pertanyaan, yuk berhenti memakai tools dan berpikir sejenak. Yang pertama, jika range D1 F11 yang dicari tidak diberi alamat absolute reference, apa akibatnya? Akibatnya alamat bisa bergeser dan mengakibatkan salah baca atau crash n/a gitu ya. Kemudian jika data pada kolom baris kode tidak diurutkan, apa akibatnya? Cobalah dengan pilihan range false atau juga dengan true, apakah ada perbedaannya. Bila range lookup bernilai true, maka data pada kolom pencarian harus berurut secara ascending. Bila false tidak harus. Saat bernilai true dan tidak ada nilai cocok, HLOOKUP akan mencari nilai yang terbesar yang lebih kecil dari VLOOKUP value. Nilai true akan menjadi nilai terdekat ya. Jadi mencari, jika true mencari nilai terdekat, nggak harus pas ya. Bila tidak temukan sama sekali, maka HLOOKUP akan mengembalikan pesan error ya. Bayangkan bahwa data yang dicari dengan VLOOKUP adalah data kota dan provinsi seluruh Indonesia belum terurut. Untuk mencari provinsi dari sebuah kota bernama Kuala Kencana, apakah mudah? Ya mudah aja. Kalau tidak ada ya muncul error ya. Kita mungkin
mengurutkan dulu terus, bukan nggak apa-apa sih mengurutkan terhadap abjad ya, tapi kita nggak mungkin menggunakan true karena true adalah nilai pendekatan. Kita tidak menggunakan nilai pendekatan dalam mencari kabupaten pasangannya dengan ini ya, provinsi dan itu ya. Untuk mencari provinsi sebuah kota ya, jadi kota hubungannya dengan provinsi harus fix ya, tidak ada pendekatan di situ. Oke, gitu aja untuk video ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, share, komen ya bila ada yang ingin didiskusikan. Thank you for watching.